Lahirnya Budi Utomo tidak dapat dilepaskan dari gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo mengenai perlunya memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Pada akhir tahun 1907, Dr. Wahidin bertemu dengan pelajar Sofia Sutomo. Dalam pertemuan tersebut, berhasil mendorong didirikannya organisasi yang diberi nama Budi Utomo pada hari Rabu, tanggal 20 Mei tahun 1908. Ketua organisasi Budi Utomo adalah Dr. Sutomo. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memperluas dan meningkatkan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Menurut Gubernur Van Heuts, keberadaan Budi Utomo adalah tanda nyata dari keberhasilan politik etis yang telah dilaksanakan pemerintah Hindia Belanda. Budi Utomo menjadi organisasi yang sah secara hukum karena Belanda menganggap jika Budi Utomo tidak berbahaya dengan hanya mengangkat golongan priai saja. Organisasi ini dianggap kurang berjuang untuk golongan rakyat, sehingga akhirnya dibubarkan pada tahun 1935. Walaupun demikian, organisasi ini adalah tombak utama dari pergerakan nasional. Indische Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912, dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Eduard Dousdekker atau Danuarja Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Indische Partij adalah organisasi pertama di Indonesia yang secara terang-terangan menyatakan dirinya sebagai partai politik dan secara tegas menyatakan berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan. Semboyan Indische Partij yang terkenal berbunyi Inde los van Holland. Surat kabar The Express memuat tujuan Indische Partij dan menegaskan bahwa masa depan penduduk Indonesia terletak di tangan penduduk Indonesia sendiri. Oleh karena itu, imperialisme dan kolonialisme harus dihapuskan. Salah satu bentuk perjuangan Indische Partij dalam surat kabar The Express, Suwardi Suryaningrat menulis artikel yang berjudul Als ik eens Nederlander was, yang artinya andai aku menjadi orang Belanda. Dalam artikel tersebut, Suwardi Suryaningrat mengkritik Belanda yang tengah merayakan hari kemerdekaannya yang ke-100 dengan biaya dari bangsa Indonesia. Karena dianggap melawan pemerintah kolonial, akhirnya para pemimpin Indische Partij ditangkap dan diasingkan hingga ke Belanda. Tarekat Dagang Islam berdiri di Surakarta pada tahun 1911 yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi dengan tujuan membantu para pedagang pribumi dalam menghadapi persaingan dengan pedagang Cina. Sarekat Dagang Islam kemudian merubah namanya menjadi Sarekat Islam karena ruang gerak organisasi ini tidak hanya dalam bidang perdagangan saja, tetapi juga meliputi pendidikan dan politik, serta keanggotaan organisasi ini tidak hanya para pedagang, tetapi juga meliputi umat Islam pada umumnya. Dalam perkembangannya, Sarekat Islam terpecah menjadi 2 pada saat organisasi ini mulai terpengaruh paham komunis, antara lain SI Merah yang berhaluan komunis dan dipimpin oleh Semaun. Yang kedua, SI Putih adalah SI yang berhaluan nasionalisme dan keislaman yang dipimpin oleh Haji Agus Salim dan Cokro Aminoto. Indonesia terdiri dari banyak budaya, bahasa, adat istiadat, agama. Jadi atas dasar apa kita bisa menyatukan mereka dalam satu nation?
Ente pengarang.